Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tema kita hari ini adalah ketika raga berlumur dosa, pantaskah hamba mencium wangi surga? Masya Allah, mungkin para bunda di sini dan juga pemirsa sedang mengalami sebuah masalah yang berkaitan dengan tema kita tapi nggak tahu mesti gimana. Tenang, insya Allah selalu ada Ahilman yang akan memberikan banyak solusi. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan A masih dalam keadaan yang sehat ya A. Amin ya robbal alamin. A berkaitan dengan tema kita hari ini. Minta sedikit tausiahnya sebagai pembuka, siapa tahu ini bisa sedikit melegakan kami yang sedang terhimpit masalah dan ujian. Mangga A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Ya A. ada 4 hal yang pasti akan kita temui sebagai manusia selama hidup di dunia. Yang pertama, setiap manusia itu diberi nikmat oleh Allah. Pertanyaannya, bersyukur atau tidak? Yang kedua, setiap manusia pasti diberikan ujian. Pertanyaannya, sabar atau tidak? Yang ketiga, setiap manusia itu diberikan takdir oleh Allah. Pertanyaannya, ridho atau tidak? Dan yang keempat, setiap manusia itu pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Pertanyaannya, bertaubat atau tidak? Maka mohon maaf, ketika raga berlumur dosa, pantaskah aku mencium wanginya surga? Selama kita bertobat dari dosa, pantas kita mencium wanginya surga. Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat. Dan Allah mencintai orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegera, cepat kata Allah, cepat bersegera kemana? Kejar ampunan Allah. Berarti ini sapaan buat siapa? Buat kita yang banyak dosa, betul gak? Buat kita yang pernah berbuat salah. Kata Allah, cepat, cepat. Cepat kemana? Cepat minta ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan cepat kejar surganya Allah. Pendosa seperti kita masih sama Allah disuruh cepat minta ampun. Cepat ngejar surga. Ada surga yang Allah siapkan bagi orang yang pernah berbuat dosa. Surganya lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Setelah dia bertaubat dari dosa yang dia lakukan, kemudian dia hadirkan ketakwaan, disitulah dia pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di kajian hati. Di sini kita sudah kehadiran Vitalia Sesa. Apa kabar Mbak Vita? Alhamdulillah, Masya Allah baik. Mbak Vita boleh berdiri. Dan pemirsa serta bunda kita dengerin yuk cerita apa yang dibawa sama Mbak Vita. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya memang manusia pendosa. Saya bukan manusia yang sempurna. Tapi yang selama ini yang buat saya sedih, apa yang saya lakuin gitu, apa yang saya posting gitu. Orang-orang tuh selalu menghina saya ini katanya wanita simpenan. Saya prostitusi, saya katanya kenal sama bandar narkoba, padahal itu pemberitaan itu tidak seperti itu Ustadz.
Dan yang buat saya sedih lagi, anak-anak saya sudah remaja kan Ustadz. Dan mereka tuh punya temen. Terus saya dapat omongan dari anak saya, sampai orang tuanya itu pas ngelihat saya gitu mungkin dari artikel-artikel pemberitaan yang melenceng gitu ya, mungkin ya Ustadz ya. Jadi tuh kayak orang tuanya tuh sempat bilang gini, itu nggak setara sama kita gitu loh, itu nggak sebanding sama kita gitu. Itu kayak buat aku kayak ya Allah gitu, kayak kenapa ya Allah gitu, orang-orang tuh, aku tuh udah gak hidup di masa itu gitu loh Ustadz. Bahkan di masa lalu pun juga itu pemberitaan itu sangat-sangat berlebihan buat saya Ustadz. Ya saya sedih aja gitu, saya kayak hancur. Dan sampai sekarang ini jujur Ustadz, kenapa saya mengasingkan diri dari pergaulan saya, dari teman-teman saya gitu. Karena saya gak kuat kalau saya kumpul, kadang mereka melihat saya tuh kayak sebelah mata gitu loh Ustaz. Sampai saya terkena sakit mental. Dan saya juga menutup hati. Kayak dengan lawan jenis, saya juga kayak dimatiin rasanya gitu. Saya juga gak ngerti apa saya normal Ustaz gitu. Kalau dibilang saya banyak dosa Ustadz. Saya sekali lagi, saya bukan manusia yang sempurna. Saya pernah berhubungan dengan yang bukan halal, tapi itu bukan suami orang gitu loh. Dan saya menyesal gitu, saya akui gitu. Cuma bagaimana saya menghadapi ini Ustadz gitu loh. Itu aja sih Ustadz, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bunda. Ada dua hal yang tak akan pernah habis selama kita hidup di dunia. Satu, rahmat yang Allah siapkan untuk setiap hambanya. Tak akan pernah habis. Dan yang kedua, penilaian manusia yang lain kepada kita. Tak akan pernah ada habisnya. Pertanyaannya, mana yang mau kita kejar? Penilaian manusia atau rahmat Allah? Harusnya yang kita kejar rahmat Allah. Jangan penilaian manusia. Kak Vita, kita gak bisa nyenengin semua orang kok. Kita udah baik aja masih ada orang yang gak baik sama kita. Betul? Apalagi kalau kita mendapatkan pemberitaan yang tidak baik. Iya. Pasti semakin terus orang lain ingin menjelekkan kita. Kita akan jadi orang yang rugi kalau hidup kita ngikutin penilaian orang lain. Capek, lelah. Maka Islam mengajarkan di dalam hati kita harus ada yang namanya ikhlas. Namanya apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, menghidupkanmu, menghadirkanmu di dunia ini kecuali apa? Allah ingin melihat mukhlisin. Siapa yang paling ikhlas di antara kamu dalam menjalankan agama yang suci ini? Betul? Jawab yang keras. Nabi Muhammad baik atau sangat baik? Beliau sangat baik, tapi masihkah ada yang menghina beliau? Ada yang mencaci beliau, ada yang memfitnah beliau, ada yang menjatuhkan beliau. Kita gak akan bisa selamat dari penilaian manusia. Maka Ahilman berharap Kak Vita, untuk semua orang yang pernah menghinamu, untuk semua orang yang pernah merendahkanmu, maafkan orang itu. Biar Allah memberikan pahala untukmu. Iya Ustaz. Kenapa Ahilman? Iya, pahala memaafkan itu tinggi sekali. Kata Nabi, siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. 2, wal yu'ti man haromaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu.
Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkan silaturahim dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Maka tolong pahami, hidup kita gak akan bisa selamat dari penilaian orang lain, betul? Kalaupun ada orang yang menghinamu, merendahkanmu, tanda Allah sedang mencintaimu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Makasih. Disitulah Allah ingin melepaskan hatimu dari kebersandaran kepada manusia. Disitulah Allah ingin melembutkan hatimu agar engkau tak berharap lagi kepada manusia. Engkau hanya bersandar sama Allah, hanya berharap sama Allah, dan disitulah engkau menemukan cinta yang paling hakiki, cinta yang paling sejati. Betul? Yang kedua, setiap orang punya masa lalu, tapi setiap orang punya masa depan. Tutup masa lalunya, buka masa depannya. Rumusnya, perbaiki diri, maka nanti Allah temukan dengan orang yang bisa menyempurnakan kebaikan kita. Ini yang paling penting. Karena orang yang baik akan bertemu dengan orang yang baik. Teman yang buruk bertemu dengan orang yang buruk. Pertanyaannya, kenapa ya ada orang yang baik kok ketemunya sama yang gak baik? Poinnya, kalau kita dipertemukan dengan yang gak baik, tapi saat bertemu dengan yang gak baik itu membuat kita lebih baik di hadapan Allah, kan bisa jadi. Asia punya suami seperti Firaun, betul? Asia kan baiknya minta ampun. Kenapa ketemu Firaun? Ternyata saat Asia bertemu Firaun, Asia jadi lebih baik di hadapan Allah, walaupun ketemu Firaun yang tidak baik. Maka maksud baik itu bukan baik dalam mata manusia, tapi baik dalam pandangan siapa? Allah. Maka poinnya, fokuslah dengan yang mencintaimu. Jangan fokus dengan yang membencimu. Siapa yang mencintaimu, rawat baik-baik. Yang membencimu, tinggalin. Hus. Jauh. Siapkan ruang buat yang asik. Lepaskan orang yang toksik. Dan yang lebih nyeseknya lagi, kita kan punya sosial media. Kita kan mau posting, ada aja nanti dibilang ini kan yang skandal ini, udah ada nggak fotonya gitu loh, ada nggak gitu loh, skandal apa gitu ya kan. Jadi kayak yang dulu tuh ini kan yang mobil apa segala macam. Jadi kayak ya udah sih, aku punya anak-anak loh gitu loh. Itu kan maksudnya kenapa harus diungkit lagi, itu kan udah masa lalu gitu loh. Artis siapa gitu bilang katanya pemberian, ya itulah dia, kasihan ya, cuma pengen dapat mobil aja tapi harus begitu dulu. Aduh mohon maaf ya gitu. Yang saya nyesekin itu pada saat penangkapan beliau itu kan bukan saya yang di hotel gitu loh. Jadi itu tapi disudut-sudutkan karena dari mobil itulah gitu loh. Padahal kalau saya mau kasih lihat gitu chatnya gitu ya, saya aja menolak gitu loh untuk diajak seperti itu. Saya kayaknya nggak bisa, harus dari hati gitu loh. Aku lega, bismillah kedepannya aku bisa jadi hamba yang lebih baik lagi, lebih ikhlas lagi, lebih ridho lagi.